Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran komputer untuk pemula bagian ke-39 kali ini, kita akan membahas tentang file save dan file save as. Perbedaan apa? Mari kita pahami bersama-sama dengan tayangan yang berikut ini. Ya, di hadapan kita ada satu lembar kerja kosong dari Microsoft Word. Sambil saya menceritakan, memberi ilustrasi sekaligus mempraktekkannya. Begini, kalau kita terutama mahasiswa ya, sedang menulis tugas akhir atau karya tulis, itu kan konsultasi dengan dosen pembimbing. Mulai kata pengantar bab 1, bab 2 sampai bab terakhir termasuk daftar pustaka itu selalu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Dosen pembimbing tentu akan membaca kalimat per kalimat, kata per kata. Nah, setelah dikonsultasikan, biasanya dosen itu akan mencoret-coret di bagian-bagian tertentu, entah itu kata tertentu, kalimat tertentu, pada halaman-halaman tertentu. Namun demikian, si mahasiswa ini juga pengen mengetahui histori dari konsultasi yang pertama ke konsultasi kedua, ke konsultasi ketiga, dan seterusnya sampai naskah atau karyanya itu disetujui. Berapa kali penggantian, berapa kali koreksi. Nah, agar histori dari konsultasi pertama sampai konsultasi terakhir itu bisa dirunut, dulunya seperti ini, menjadi seperti ini, menjadi seperti ini, dan seterusnya. Jadi kalau katakanlah konsultasi dilakukan secara rutin, intensif, berjumlah katakanlah 7-8 kali konsultasi, maka pada akhirnya setelah fix naskah tersebut ada 7 kali ada 7 file ya, ada 7 file. Contoh lain kalau kita membuat suatu proposal dalam suatu institusi keuangan, misalnya kita mengikuti suatu tender ya. Tender pertama diajukan dengan nilai proyek tertentu sejumlah katakanlah 1.750.000. Setelah dikoreksi oleh si ketua atau kepala proyek, ternyata harus direvisi harganya dan seterusnya menjadi turun jadi 1.650.000 dan seterusnya. Sebagai ilustrasi sebagai berikut. Misalnya saya buat dalam tabel ya, supaya nanti akan mudah dipahami. Nah, ini saya buat tabel 3x8. Nah, ilustrasi untuk konsultasi dengan dosen. Ini katakanlah konsultasi ke gitu ya. Kemudian coretan pada halaman, terus kata atau kalimat urgent. Nah, ini misalnya, atau keterangan ya, boleh keterangan, keterangan. Nah, ini kata persempit. Ini kita perluas. Oke, berarti ada tambahan 2 tabel lagi. Kalau menambah kolom boleh klik kanan ya. Di sini pilih insert
kolom ya, kolom rights. Kemudian juga boleh insert lagi, insert column rights. Nah, ini begini aja. Nah, di sini ini yang penting justru menjelaskan file dan save as. File asli, ini file baru. Nah, ini ya. Misalnya konsultasi pertama itu pada halaman 2 dan 3 ya, ada kata atau kalimat yang dicoret, misalnya kata aku dan kata terlebih dahulu atau dahulu, terus disimpan dalam file asli, katakanlah konsultasi 1. Nah, setelah dicoret dia harus menyimpan menjadi file baru adalah konsultasi 2. Tujuannya ini apa? Ini file yang digunakan, perintah yang digunakan adalah save as. File asli ini file pertama kali disimpan dengan perintah save, itu namanya konsultasi 1. Setelah dikonsultasikan ada coretan-coretan, setelah direvisi disimpan dengan menjadi nama filenya konsultasi 2. Nah, setelah diperbaiki dengan beberapa tambahan-tambahan, ternyata masih ada coretan lagi, ketemu pada halaman 5 saja. Di sini terdapat kata yang harus di konsultasi, dosen mencoret, ada kalimat katakanlah nah ini kalau salah ketik harusnya sebanyak, terketik sebanyak misalnya, dan lain-lain gitu aja ya. Ini dilakukan berarti sudah merevisi nama filenya konsultasi 2. Nah, setelah diperbaiki ini halaman 5 dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain, halaman yang lain gitu maksudnya. Di sini otomatis si konsul yang mengkonsultasikan ini menyimpannya, atau si mahasiswa menyimpannya menjadi konsultasi 3. Demikian seterusnya. Misalnya pada saya kasih contoh 3. Konsultasi ketiga ternyata ditemukan ada kesalahan di halaman 8, 11 dan 29 misalnya. Misalnya di sini ada kata salah ketik, karena pada konsultasi sebelumnya dosen tidak seteliti itu. Di sini ada kata, nah ini harusnya dengan ya. Kemudian ada salah penulisan huruf besar huruf kecil di awal kalimat, misalnya ada kata sehingga. Nah, sehingga di tengah, maka huruf S-nya harus S kecil. Maka otomatis yang dikonsultasikan saat ini adalah file yang bernama konsultasi 3. Maka pada waktu di save as dia harus menyimpan dengan nama konsultasi 4. Nah, ini juga berlaku misalnya tender 1, tender 2, tender 3 dan seterusnya. Nah, ini disimpan dengan nama file save as. Ya, jadi kalau save ini misalnya setelah direvisi hanya di save saja, otomatis tidak ada historinya. Histori itu otomatis hangus. Sehingga pesannya adalah kalau Anda ingin tahu riwayat sebuah file, kalau file itu ada perubahan-perubahan, Anda jangan menekan tombol save ini, tetapi tekanlah tombol save as, sehingga file yang semula tetap utuh. Ya. Ini harus diganti dengan nama file yang baru. Nama file tentunya disesuaikan dengan nama file aslinya, misalnya file 1, file 2, file 3, atau file asli revisi 1, file asli revisi 2, file asli revisi 3 dan seterusnya. Demikian ya. Selamat mencoba. Semoga
menginspirasi, yang penting Anda harus mencoba. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim di WA yang saya tulis di dalam description video ini. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.